Saya masih bersama dengan Bung Budiman Sujatmiko. Ya. Bung, kita lanjutkan obrolan kemarin, Bung. Iya, iya. Soal artificial intelligence, akal imitasi. Akal Kalau imitasi. istilahnya Saya suka Budiman. terjemahan akal imitasi. Iya, ketimbang akal apa? Artifisial atau ya. kecerdasan buatan. Nah, itu Kan belum tentu cerdas sebenarnya. AI itu bukan kecerdasan, kan ada kecerdasan emosional juga ya. Iya. Ya kan? Emangnya AI punya kecerdasan emosional kan enggak? Emangnya AI punya kecerdasan sosial? Emangnya AI punya kecerdasan spiritual? Kan enggak. Akal aja dia itu. Iya. Akal buatan. Akal buatan. Oke. Nah, kemarin kan kita membahas soal AI dikaitkan dengan geopolitik, ya. Soal Waiko, terus kemudian Pak Silika, dan wawancara Elon Musk di The Economist. Jadi silakan para pemirsa untuk menyimak segmen sebelumnya ya. Tapi ini kita sekarang fokus ke Dan juga mungkin link YouTube wawancara Elon Musk di Economist itu betul. bisa ditayangkan juga link YouTube-nya. Itu anunya ya, untuk biar lebih accept-nya ya. Karena itu menurut saya wawancara yang menarik memang itu. Dan banyak sekali. Karena yang ngomong Elon Musk sebenarnya biasa-biasa saja itu menurut dari saya segi isinya ya. Dari segi Cuma biasa-biasa. yang ngomong duitnya banyak. Dia ngomong duit nggak relevan lagi. Tapi dia paling kaya seluruh dunia. Gitu. Oke, nah kita bicara tentang sesuatu yang menjadi tema atau topik yang menjadi obsesinya Bung Budiman, soal kaitan antara sosialisme dengan AI. Menurut Bung Budiman, atau pertanyaan dia, apakah sosialisme itu justru cocok di era AI? Gitu ya. Nah, ini menarik karena dan relevan karena beberapa hal. Pertama karena kemarin sudah saya singgung selintas, selama ini sosialisme tadinya dianggap obsolete, usang, tahu-tahu banyak pemimpin dunia di barat ya, di London, Perdana Menteri Inggris sosialisme gitu kan, business friendly socialism, sosialisme yang ramah bisnis, wali kota New York City Zoran Mandeni, Wall Street sosialisme ya kan, sana pusatnya Bank of England, makanya itu. Terus juga selain soal konteks internasionalnya tadi, juga ada kaitannya dengan personal story-nya seorang Budiman Sujatmiko. Ini orang yang sejak dari dulu selalu terobsesi dengan pemikiran-pemikiran sosialisme dan kritik-kritiknya, gitu ya, dalam berbagai versinya kan, dalam berbagai bentuk gerakannya juga, dan juga beberapa bulan lalu dan dengan berbagai resikonya. Ya. Tapi maksudnya sekarang presiden kita ini cenderung sosialistis. Itu yang mau saya bilang. Jadi beberapa bulan lalu, beberapa minggu lalu kan, Tempo, majalah Tempo kan menerbitkan edisi dari khusus Ekonomis ke Tempo nih. Sumitro Jayadikusumo, pemikiran sosialismenya. Dan bagaimana seberapa jauh kaitan antara pemikiran Pak Cum dengan Pak Prabowo gitu. Artinya ini tema sosialisme itu bukan usang gitu. Jadi ini sosialisme itu layak untuk kita bicarakan. Dan di era AI. Beberapa bulan lalu The Economist juga mengangkat isu sosialisme loh sebagai cover story-nya. Oh gitu ya? Oke. Ya makanya. Jadi ini, nah sekarang dikaitkan dengan AI. Karena kan di obrolan kita sebelumnya, misalnya Waiko, itu misinya kan ada unsur solidaritas, ada unsur kooperasi, antara kerjasama gitu ya, antar berbagai negara. Mengembangkan algoritma bersama dan itu kan ada spirit sosialismenya lah gitu. Jadi ini saya pengen spirit juga konstitusi kita, Bung. Memajukan kesejahteraan umum, memajukan kesejahteraan umum, memajukan kesejahteraan bangsa, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oke. Jadi itu malah justru lebih luas ya. Oke, makanya saya pengen mendengarkan uraian seorang Budiman Sujatmiko terhadap benarkah sosialisme itu lebih cocok di era AI. Ini ada beberapa poin sebelum Anda lupa ya. Ini pertama soal pemikiran Marx. Pemikiran Karl Marx itu sudah mengantisipasi soal ini gitu. Terus kemudian praktek di Chile tahun 70-an 73 zaman Allende ya. Salvador Allende. Sorry, itu ada bukunya disertasinya Arif Budiman di Harvard tentang jalan demokrasi menuju sosialisme. Saya baca kelas 1 SMA itu. Iya, itu. Jadi soal Chile. Terus kemudian soal bagaimana Cina sekarang, yaitu Cina kan sosialis. Gitu. Dan AI-nya begitu prominent gitu. Jadi itu pokoknya ini silahkan, Bung. Jadi ya, tergantung ya, kita ngelihat sosialisme dalam pengertian selama ini banyak pembicaraan tentang itu tetap dalam kerangka semangat perang dingin.
Oke. Jadi seolah sosialisme dan kapitalisme itu adalah perwakilan dua blok geopolitik, geostrategi. Di zaman abad 20, intelektual kita kan belajar menjadi mahasiswa, itu kan di abad 20, ya kan? Sehingga cenderung tergoda untuk menempatkan bahwa seolah antara sosialisme dan kapitalisme itu adalah representasi dua blok perang dingin. Oke. Melihat sosialisme dan kapitalisme dalam kerangka geostrategis, bukan dalam kerangka ekonomi politik. Oke. Ya, nah sebenarnya ini mudah-mudahan tidak terjadi perang dingin lagi ya, dalam pengertian yang lama. Tapi saya melihat kayak gini, apa sih sebenarnya kapitalisme? Kapitalisme itu adalah ada penguasaan alat produksi oleh segelintir orang, dan orang sebagian besar tidak punya alat produksi sehingga bekerja pada orang punya alat produksi. Alat produksi itu terdiri apa? Alat kerja, tools, alat, pacul, gergaji, traktor, ya, dan sasaran kerja. Nikel, emas, pohon, ikan, itu sasaran kerja. Itu alat produksi itu. Nah, dikuasai oleh segelintir orang, sementara sebagian besar orang mungkin hanya punya sedikit alat produksi, hanya punya sedikit alat kerja, tapi tidak punya sasaran kerja. Punya sasaran kerja, tapi tidak punya alat kerja, yaitu mesin-mesin di pabriknya. Ya kan, kira-kira gitu. Nah, sekarang mesin itu sudah namanya AI. Artificial Intelligence, akal imitasi. Sebenarnya Marx pernah mengatakan ini juga, bahwa nantinya perkembangan kekuatan produksi teknologi, kecerdasan manusia, kecerdasan pada umumnya akan mencapai pada level kecerdasan umum, general intellect yang ini istilah Karl Marx sendiri, general intellect. Ini di Grundrisse. Buku Grundrisse, buku yang baru ketemu berapa puluh tahun aja, sebelumnya nggak ada. Ketemu bahwa ternyata Marx pernah ngomong, suatu saat mesin-mesinnya akan cerdas. Suatu saat alat kerja itu akan cerdas. Bukan manusia saja yang cerdas ya. Bukan manusia yang punya tenaga kerjanya, kemampuan mengolah bahan mentah menjadi bahan bakunya, dari tenaga kerja, dari keringatnya, dari jam kerja. Tapi alatnya sendiri akan cerdas. Dan kemudian kecerdasan manusia plus alat makin cerdas menyatu, itu namanya general intellect, kecerdasan umum. Nah, sekarang AI sudah bisa memproduksi penalaran, bisa memproduksi bahasa. Anda mau ngajak ngomong bahasa apa saja, saya kadang-kadang tanya, aku mau buat artikel ini. Buat. Aku mau pakai bahasa Pramudia Anantatur. Bisa. Aku mau pakai bahasa gaya Shakespeare. Bisa. Coba buatin kalimat ini dengan gaya bahasa Shakespeare. Gaya bahasa Heri Priyono. Gaya bahasa Soekarno. Saya pernah uji coba. Dan kurang lebih sama. Kurang lebih sama, Bung. Artinya memproduksi bahasa, memproduksi style. Ini bahasa saja bisa diproduksi. Ya kan? Kemudian nalarnya, argumentasi. Saya pernah bilang, coba dong buatkan roadmap perjalanan akademis putriku ke depan. Putriku sekarang sudah belajar ini. Kira-kira ambil masternya apa? Universitas mana yang bagus? Siapa profesornya untuk status jadi pembimbing di doktoralnya? Ya, oke, dia jawab. Mau nggak kamu buatkan codingnya? Mau nggak kamu buatkan simulasinya? Ini tawaran dari si... Buatkan. Dibuatkan. Pertandingan Spanyol lawan Argentina, saya tanya AI, kira-kira bagaimana permainannya? Ya kurang lebih nggak jauh berbeda. Saya tanya, makanya saya yakin sejak awal Spanyol menang. Kalau menurut AI menang gitu, kira-kira gitu. Itu kan saya udah sampai taklid tuh, Bung. Nggak, artinya kita bisa sampai ke gitu ya. Nah, apa yang terjadi, Bung? Ini mencapai AI sudah saya perhatikan mendekati general intellect. Ya, ketika manusia penggunanya berkembang menjadi kritis, menjadi analitis, menjadi reflektif, merenung, kontemplatif, kemudian ku ajukan pertanyaan, ku ajukan tugas, kayak AI menjawab, AI-nya makin cerdas, aku jadi makin cerdas. Manusia dan alat itu saling mencerdaskan satu sama lain. Dia butuh pikiran kita dari pertanyaan kita butuh penyerapan data dia. Kan makin cerdas. Itu kan akan menciptakan general intellect. Ketika manusia bilang itu akan menciptakan kecerdasan umum. Kecerdasan manusia dengan alat kerjanya. Bareng-bareng. Kira-kira gitu ya.
Sekarang bahkan mesin itu tanpa aku bertanya lebih detail, hanya tugas umum aja, pertanyaan umum, mereka bisa kembangkan itu. Bikin business plan, bikin political plan, bikin metode riset, eksperimentasi seperti apa, bahkan membuat hipotesis-hipotesis yang nggak pernah ada. Dia bisa bantu, ya kan? Itu akan cerdas umum. Nah, dalam keadaan seperti itu, manusia yang kerja macul, manusia yang kerja ngecat, manusia yang kerjanya bikin buku, manusia yang kerja bikin artikel ilmiah di jurnal-jurnal itu, ketika itu terjadi, pada akhirnya manusia kan punya waktu luang. Manusia punya waktu luang, leisure time, waktu luang. Ini dulu yang dibayangkan oleh Marx. Ya. Bahwa pada akhirnya manusia isinya adalah mancing, Kalau pagi melukis, mancing, lukis, nari, mesin biarkan membuat rumah, mesin biarkan membuat malamnya jalan. baca filsafat. Malamnya baca filsafat. Ya. Kalau dulu itu hanya dinikmati oleh Firaun, manusia yang lain suruh bangun piramid, Firaun yang menari, Firaun yang kemudian berpesta pora dan istri-istrinya, ya. Nah, sekarang kenikmatan Firaun itu kira-kira akan menjadi milik semua umat manusia. Ini bukan utopi, ini bukan distopia. Ini sudah dialami oleh orang-orang. Orang-orang yang bikin bisnis sendirian. Dia nggak butuh bos. Manusia hari ini dengan ditopang oleh AI bikin bisnis sendirian. Dia nggak punya majikan, nggak punya buruh, cukup dengan laptop. Dia kemudian bisa merancang video, dia bisa merancang naskah film, bisa merancang buku, bisa trading di saham, ya. Terjadi. Waktu luangnya hanya di rumah, kira-kira gitu, dengan suaminya, dengan anak istrinya, dengan mertuanya, kira-kira gitu ya. Nah, arti manusia punya waktu luang. Dalam keadaan seperti itu, orang berpikir, manusia memang butuh kerja, mencari makna lewat kerja. Tapi dalam sistem yang tidak adil, dia terpaksa harus menghamba pada yang punya alat produksi, kan gitu kira-kira. Itulah kapitalisme, itulah feudalisme sebelumnya. Kalau kata Karl Marx kan yang membuat manusia teralienasi itu kan terasing. kerja upahan. Kerja upahan. Kerja yang terpaksa dalam sistem industri yang menghisap. Manusia terasing, teralienasi. Karena terpaksa bekerja ikut majikan yang tidak adil. Tapi nanti kita akan menghadapi sebuah situasi, manusia terasing bukan karena dia nggak kerja, justru karena manusia terasing bingung dia mau kerja apa. Bingung dia mau kerja apa. Tapi sementara ada keberlimpahan. AI bisa memproduksi informasi, robot bisa memproduksi barang. Robot dan AI bisa membuat operasi telinga dari jarak jauh, operasi jantung dari jarak jauh, bisa melakukan rekayasa genetik dari jarak jauh, ya kan? Dan sudah diterapkan di China, di Amerika juga, di Cina malah. Ini menarik beda dengan Cina dan Amerika. Amerika mau ngeriset AI maju, Bu. Eropa juga maju. Tapi mereka selalu ragu untuk menerapkannya. Alasannya alasan etis. Kalau Cina nggak ada urusan. Sejauh dia mempermudah manusia, terapkan. Terus manusia nggak kerja, pengangguran, negara akan majakin. Pajak AI. Hasil dari AI, pendapatannya, produktivitasnya, revenue-nya, hasilnya dikumpulin dalam bentuk duit, dipakai untuk program-program bangun kota baru, mendanai riset-riset terbaru. Nah, dalam keadaan seperti ini pertanyaan adalah, masihkah orang untuk menjadi sejahtera, untuk hidup layak, dia harus menjadi anak buahnya orang lain dalam mencari duit? Kan menjadi, lama-lama menjadi tidak relevan. Lama-lama menjadi tidak relevan. Selama dan sejauh ada keputusan negara bahwa hasil dari keuntungan-keuntungan kerja-kerja individual yang sangat untung itu dikembalikan ke negara dan negara mendistribusikan ke rakyat. Tapi bisa juga teknologi ini bisa membuat segelintir orang, segelintir pengusaha kaya raya di dunia, level dunia, mendapatkan keuntungan. Ya, sekarang ini 10 orang terkaya di dunia menguasai 40% pendapatan di dunia. Dan semuanya adalah dari pengusaha-pengusaha AI. 40%. Ya, pendapatan manusia sedunia, 40%-nya itu dikuasai oleh 10 orang. Mereka apa? Dari teknologi AI, pengusaha-pengusaha AI. Sam Altman, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, etc. Nah, Cina kemudian ngasih alternatif lain. Ya. Ada orang-orang yang juga melakukan inovasi-inovasi sama, tapi hasil inovasinya digratiskan.
Nah ini Nah, ini menarik. Ini kan ini ideologis nih. kita masuk Ini ke dalam ideologis nih. bagaimana hal itu diterapkan lah ya, atau dipraktekkan. Iya, iya. Eh, Sosialisme dengan karakteristik Cina yang ternyata AI-nya itu begitu maju. Gimana Bung menggambarkan soal sosialisme lebih cocok di era AI dalam konteks Cina? Oh, ada tiga versi sebenarnya sosialisme ala Cina, Oke. sosialisme demokratis ala Eropa Barat, ya. Ada satu lagi, ini ultimate, namanya FARC. FARC itu ada sebuah teori baru, 10 tahun ini ada muncul buku FARC, Fully Automated Luxury Communism. Oke. Fully Automated Luxury Communism. Itu adalah ketika AI-nya sudah nyundul langit, tapi distribusinya sudah merata. Tapi itu masih jauh lah. Ya, Itu 50 tahun lagi itu. FARC itu 50 tahun lagi. Tetapi kalau menurut buku itu ya, ada seorang penulis dari orang Itali. Tapi yang paling sehari ini di awal abad sampai pertengahan abad 21 ini, menurut saya pertarungannya adalah apakah ada kapitalisme yang ditopang oleh AI, dikuasai oleh segelintir perusahaan teknologi raksasa, ya, dengan ditopang oleh keinginan untuk membangun hegemoni, makanya dibuat Pax Silica, hegemoni silikon, atau kita mau melakukan praktek-praktek distribusi berkeadilan sehingga setiap orang punya akses pada teknologi itu. Cina sudah mempraktekannya di dalam negaranya, kemudian sudah dipraktekkan dengan penemuan-penemuan teknologinya. Sekarang Cina oleh beberapa perusahaan swasta, oleh anak-anak mudanya, ya, Cina sekarang akan membawa ke level negara. Maka dibikin WICO untuk memastikan agar ada keadilan sosial berskala global berbasis AI. Ini WICO ini meskipun kita udah bahas di segmen kemarin, itu perlu disampaikan lagi, itu adalah World Artificial Intelligence Cooperation Organization. Organisasi Kerjasama Akal Imitasi Dunia. Oke. Yang kemarin beberapa waktu lalu melakukan kongres di Shanghai, dan Indonesia menjadi salah satu pendiri. Salah satu pendirinya. Dan ikut terlibat ya. Jadi Indonesia, Cina, Rusia, Brazil, beberapa negara berkembang yang lain. Di Afrika, Amerika Latin. Nah, tapi ini gini, ke dalam, kira-kira ada beberapa pendekatan. Kenapa AI? Sebenarnya AI sendiri tidak menjamin ke sosialisme. Dia butuh teknologi yang lain. Yang juga kembarannya AI, namanya blockchain, rangkai data. Teknologi AI menyebabkan kapitalisme bisa berjalan dengan ekstrim, sukses, atau sosialisme bisa berjalan dengan ekstrim, sukses. Karena teknologi memungkinkan kecepatan pengumpulan data, kecepatan konsolidasi data, kecepatan penggunaan data, kecepatan melakukan ekstrapolasi data, velocity, mengumpulkan data, volume, ya, velocity, volume. Ada satu V apalagi ketika ada. Dimungkinkan oleh AI. Dan ini bisa dipakai untuk kapitalisme, bisa dipakai untuk sosialisme. Cuma kapitalisme, efek negatifnya adalah ada kesenjangan sosial di tingkat global, ada kesenjangan sosial di tiap negara, ya, efek samping kapitalisme dengan AI. Efek samping sosialisme dan AI apa? Penguatan negara. Nah, beberapa orang liberal juga nggak suka kalau negara terlalu kuat. Beberapa orang liberal juga nggak suka kalau negara terlalu kuat. Orang-orang sosial liberal nggak suka. Jadi mereka skeptis juga dengan pendekatan ala China, pendekatan ala WICO. Tapi mereka juga nggak gelisah juga dengan korporasi. Kuat di sini pengertiannya apa? Dalam hal mengontrol dalam AI? hal regulasi, dalam hal menyusun etika, dalam hal mendorong orang-orang pinter yang merumuskan AI itu jangan terlalu serakah. Algoritma yang kamu temukan, model AI yang kamu temukan, jangan kamu bisniskan untuk memperkaya diri sendiri. Bagikan saja secara gratis, karena itu adalah miliknya umat manusia, ya kan? Kan negara harus berani jewer orang-orang super kaya warga negaranya atau orang super cerdas warga negaranya untuk boleh kamu kaya dari situ, tapi alat kerja yang kamu ciptakan yang cerdas itu kamu gratiskan. Saya sih nggak terlalu yakin Yan Wenfeng atau yang sekarang penemuan si Moonshot Kimi itu inisiatif sendiri. Mungkin pemerintah Cina ada perannya juga. Ya kamu buat kamu gratiskan saja.
kamu gratiskan saja. Nah itu kan peran negara itu. Kalau nggak ada negara yang melakukan itu, memang siapa secara sukarela akan membuat penemuan-penemuannya itu jadi gratis? Siapa? Dia harus kaya juga. Tapi rupanya ada kehendak untuk mengontrol ideologi orang-orang pinternya agar udahlah untuk alat kerja gratiskan. Nanti pada sasaran kerja dibisniskan, yaitu data. Sasaran kerja itu kan data, ya kan? Makanya China ketika AI-nya digratiskan, si DeepSeek maupun si Moonshot Kimi ya, dan Quen dari Alibaba, kenapa sekarang teknologi AI China itu baik dipakai negara berkembang dan sehingga menciptakan ekosistem yang bisa saling berkomunikasi satu sama lain? Karena apa? Digratiskan AI-nya. Alat kerja digratiskan. Maka kemudian orang bisa download, orang bisa kembangkan di platformnya sendiri-sendiri. Setiap orang bisa. Bahkan yang terjadi fenomena baru ini adalah perusahaan-perusahaan Amerika yang non-AI, perusahaan mobil, perusahaan membuat hardware komputer, perusahaan tambang minyak, itu sekarang sudah beralih penggunaan AI model Cina. Karena apa? Lebih murah ketimbang ambil dari OpenAI, ketimbang ambil dari Anthropic, ketimbang ambil dari Perplexity. Mereka ke Cina karena lebih murah. Ada tulisan terakhir di Reuters atau Wall Street Journal, ya, minggu lalu saya nggak baca. Sekarang perusahaan-perusahaan Amerika yang non AI beralih ke model Cina karena bisa gratis. Bisa gratis, bisa melakukan biaya produksi, ya. Proses pengembangan AI-nya bisa, biaya produksi untuk penggunaan AI-nya menjadi nol atau mendekati nol. Ya kan? Mendekati nol. Jadi even perusahaan-perusahaan Amerika juga melakukan itu. Nah, dengan ada distribusi ke atas source of code, sumber kode dari teknologi itu, kemudian di lain pihak ini bisa mendorong produktivitas, tambah robotik yang bisa memproduksi apapun tanpa harus kerja, tanpa harus dikasih upah, yang penting ada sinyal dan yang penting ada listrik, gitu ya. Ya. Produktif, kemudian ada rekayasa biologi juga macam-macam itu. Kan berlimpah. Itulah akan menciptakan masa keberlimpahan. Masa berlimpah atau masa pasca kelangkaan. Ini akan membuat setiap orang Post scarcity ya. post scarcity. Ini kan orang akan bekerja sesuai kemampuannya dan mendapatkan sesuai dengan jam kerjanya. Itu kan seperti sosialisme. Ya. Orang bekerja sesuai kemampuan dirinya, setiap orang kemampuannya berbeda, mendapatkan hasilnya sesuai dengan kebutuhannya. Minimal basic needs-nya. Ya rumahnya, ya pendidikannya, ya sandangnya, ya pangannya, ya papannya, segala macam. Kira-kira begitu ya. Itu prinsip sosialisme. Nah, sehingga kemudian distribusi barang, konsumsi data, mana daerah yang butuh beras lebih banyak, mana daerah yang butuh baju lebih banyak, mana daerah yang butuh daging lebih banyak. Data itu didapat secara real time, cepat. Dan itu memungkinkan distribusi perencanaan produksi terpusat. Memungkinkan perencanaan produksi terpusat. Kemudian dengan adanya robot-robot itu, memungkinkan pelaksanaan produksi tersebar. Perencanaan yang terpusat, tapi pelaksanaan produksi tersebar. Dan kemudian ketika orang di lini produksi satu daerah dan daerah lain, dia bisa tahu dari blockchain. Oh, Kabupaten A memproduksi buah, Kabupatenku memproduksi ikan. Aku butuh ikan, berarti aku bisa ambil dari buah, aku butuh ikan dari kabupaten lain. Berapa ikan dari kabupaten yang lain, berapa daging dari kabupaten lain. Karena datanya real time. Di perencanaan terpusat, tapi distribusinya terdesentralisasi. Itu yang dilakukan oleh China. Perencanaan ekonomi kan terpusat. Tapi setiap kota, kalau kita baca bukunya Kei Eugene. Ya, mayor ekonomi. Mayor ekonomi. Ekonomi wali kota. Ekonomi wali kota. Ekonomi Pemda. Ekonomi Pemda. Ya. Ekonomi Pemkot. Ya. Ekonomi Pemda kota. Pemkot, Ya. Ya, seperti itu kan di buku Kei Eugene kan yang sangat dibaca banyak orang akhirnya kan. Ya. Strategi baru China ya. Seperti itu. Kira-kira gitu, Bu. Jadi itu aspek sosialismenya itu kemudian Perencanaan dan keadilannya. Perencanaan dan keadilannya berbasis akuisisi data yang cepat. Oke. Dan volume data yang banyak. Ya, nah ini menarik soal kaitannya dengan sosialisme karena Bung Budiman juga pernah menyebut soal bahwa hal semacam ini sudah pernah dipraktekkan meskipun sebentar ya di Chile.
tahun 73 70 ya, sampai 73. rezim pemerintahan Allende ya. Salvador Allende. Bisa diceritakan nggak itu? Dan Bung Budiman kayaknya pernah nulis artikel di Kompas ya tentang ini. Meskipun waktu itu belum dinamain AI ya, Saya pernah nulis di Kompas tahun 2008. tentang yang eksperimen Chile Ya, ini. Bisa cybernetics. dijelaskan lagi nggak? Jadi Oh. apa yang terjadi saat itu? Ya, waktu itu kan Chile, Allende menang pemilu. Ya. Menang pemilu. Jalan demokrasi menuju Menang sosialisme. pemilu tahun 70. Dia melakukan nasionalisasi perusahaan tambang Amerika, tambang tembaga. Kemudian melakukan nasionalisasi beberapa perusahaan-perusahaan yang lain yang memenuhi hajat hidup orang banyak, tapi dikuasai oleh segelintir pengusaha. Dan kemudian mereka melakukan proses subversi, menyimpan produk-produk itu sehingga rakyat kehilangan apa namanya, suplai makanannya, suplai barang-barang kebutuhannya karena disimpan di gudang oleh kapitalis itu, kemudian dinasionalisasi. Tiba-tiba pemerintah Chile menguasai tambang Amerika, menguasai perusahaan-perusahaan swasta Chile yang selama ini menimbun barang. Nah, tiba-tiba punya aset banyak nih. Kan harus disambungkan, tiba-tiba datanya banyak, data produksi pabrik di kota ini, data produksi di kawasan industri ini, data produksi tembaga di tambang daerah provinsi tertentu di Chile. Tiba-tiba itu. Nah, dia kemudian memanggil seorang ilmuwan komputer cybernetics Inggris namanya Stafford Beer, dan kemudian diundang ke Chile, buatkan aku sebuah sistem yang bisa memungkinkan aku sebagai presiden pemerintah Chile bisa mengontrol, memonitor dinamika setiap pabrik yang ada, dinamika setiap tambang yang ada, dinamika produksi setiap toko dan gudang yang ada. Maka dibuatkan satu ruangan di kantor kepresidenan Chile, ya, namanya Cybersyn, disebutkan Cybersyn. Kemudian pakai layar monitor, nggak pakai AI, tapi pakai mesin telex. Pakai mesin telex. Jadi laporan-laporan itu disampaikan. Nah, yang menarik dari konsep itu adalah, saya tulis itu di Kompas 2008, pengelolaan negara itu kayak pengelolaan tubuh biologis manusia. Ada pencernaan, ada otak, ada saraf, ada detak jantung. Jadi negara itu seperti tubuh manusia. Cara kerja mesin ekonominya, cara kerja mesin produksinya, cara kerja perencanaannya mulai dari presiden, kantor presiden sebagai otak manusianya, kemudian tangan kaki itu disambungkan dengan jaringan telex. Belum ada AI pada waktu itu, ya. Belum ada blockchain pada waktu itu, tapi pakai mesin telex. Laporan produksi dari setiap pabrik yang baru dinasionalisasi, dari toko, dari gudang, itu yang kemudian masuk ke kantor Presiden Chili, dan kemudian Presiden Chili dengan dibantu oleh menteri-menteri yang merencanakan. Oke, ini produksi ini kurang di sini, diekspor kemana, didistribusikan ke kabupaten mana, didistribusikan ke kampung buruh mana, segala macam. Oleh manajemen buruh. Manajemennya oleh buruh, tapi kemudian ditopang oleh intelektual komputer scientist, para ilmuwan komputer yang ada di kantor kepresidenan, kemudian nyebar ke kantor-kantor pabrik-pabrik, ke gudang-gudang, ke pabrik-pabrik, ke toko-toko. Cuma kan belum berhasil. Tahun 73 kan dikudeta, ya. Allende dikudeta tahun 73. Nah, ada gagal. Melalui operasi istilah yang dipakai oleh rezim militer Chile saat itu. Namanya Operasi Jakarta. Operasi Jakarta. Ya, Operasi Jakarta. Dengan di-backup terinspirasi pengguliran Bung Karno tahun 65. Ya, terkasih. Ya, intinya gitu. Intinya terjadi seperti itu, ya. Intinya menarik karena itu waktu itu belum ada AI, belum ada blockchain. Andai pada waktu itu ada AI, ada blockchain, wah itu terjadi. Itu sekarang lah diterapkan oleh China. AI, blockchain, melakukan hal yang sama dalam skala jauh lebih besar. 1,4 atau 3 miliar manusia. Kira-kira begitu, ya. Dan yang menarik, tingkat komersialisasi produk-produk oleh AI di China bahkan sekarang melampaui tingkat komersialisasi produk AI dari Silicon Valley. Tingkat komersialisasi itu gimana pengertiannya? Rantai dari penemuan algoritma sampai menjadi produk, sampai menjadi produk hilir dari hulu, tingkat kesiapan teknologinya, sehingga kemudian menjadi produk siap pakai, itu 62%. Dari hasil penemuan, hasil algoritma ditemukan, menjadi produk hilir sudah 62%. Yang sudah bisa diterapkan dan dikonsumsi manusia. Kalau di Silicon Valley baru 40%. Artinya lebih tinggi. Ya. Ini menarik. Tingkat komersialisasi di sebuah negara sosialis dengan tingkat komersialisasi oleh perusahaan-perusahaan swasta di Silicon Valley malah lebih tinggi di sini. Jadi entrepreneurship-nya, ya, tingkat kewirausahaan dari produk-produk teknologi ini malah lebih tinggi di China. Karena ada tadi itu perencanaan terpusat,
distribusi oleh kota-kota, produksi oleh kota-kota, dan invensi atau penemuan dan inovasi oleh anak-anak muda mereka. Para teknolog-teknolog muda ini. Kira-kira begitu, Bung. Perencanaan terpusat, tapi kemudian distribusinya per Per wilayah, per Pemda tadi per itu ya. Pemda, dan kemudian ada clustering. Iya, iya. Wilayah-wilayah tertentu, misalnya, ada clustering. Shenzhen, Hmm. untuk robotik dan drone. Clusternya ada tuh. Hangzhou, itu untuk AI. Untuk AI. Kemudian di Beijing untuk AI juga. Shanghai untuk mobil. Seperti itu ada clusteringnya. Itu di dalam diatur oleh negara ya. Secara besar oleh negara. Oke, oleh oke. negara. Nah, ini Bung, ini menarik ini soal Cina ini sebagai eksperimen ya. Tapi itu satu jenis sosialisme. Iya, iya. Ada sosialisme lain, sosialisme demokratis. Oke. Kalau ini kan sosialisme terpimpin. Ya, ya. Ini sosialisme terpimpin oleh satu partai. Mm-mm. Ada sosialisme demokratis. Tapi kan dengan hasil yang sekarang dialami, disaksikan juga oleh publik dunia ya terhadap Cina, itu kan membuat orang terbelalak tetap. Cina ini kan selalu tak henti-hentinya membuat orang kagum. Nah, ini kan ada beberapa hal yang Dan membuat orang takut. membuat orang takut juga ya. Kagum dan takut itu setipis. Supremasi takut. menjadi superpower lah gitu ya. Saingan terbaru dari Amerika Serikat. Nah, kan ada beberapa hal yang Bung Budiman sebut juga kan di thread-nya itu, di utasnya di X ya. Tentang Cina itu bagaimana mereka melakukan katakan aja sosialisme dengan melalui dalam konteks AI itu. Pertama, ilmuwan-ilmuwan Cina yang ahli AI itu pada balik. Nah, terus yang kedua, keberanian mereka untuk melakukan pembaharuan kurikulum. Nah, ini kita masih punya waktu. Ya, uraikan sebentar deh. Soal kenapa Cina melakukan hal seperti itu? Menarik. Pertama, kemandirian teknologi Cina itu sudah ditolong oleh Donald Trump yang melakukan pengawasan terhadap mahasiswa dari ilmu-ilmu Cina di Amerika. Ditahan, diawasin, tidak dikasih fasilitas pembiayaan riset di kampus-kampus di Harvard, di MIT segala macam. Akhirnya mereka, ngapain ya gue di sini ya, malah dicurigai, pulang. Cina udah nyiapin duit tuh, udahlah, balik kita sediakan di laboratorium. Brain gain ya. Kita sediakan laboratorium, kita danai riset kamu. Ya, ada program 1000 talenta. 1000 talenta pulang tiap tahun. Pulang tiap tahun 1000 talenta. Ada satu kampus ya. Kebetulan anak saya kuliah di situ, ada program 1000 talenta. Ternyata bukan cuma dari Amerika, orang warga Cina di Amerika, tapi bahkan orang Singapura pindah ke Amerika, pindah ke Cina. Orang Jepang pindah ke Cina. Karena ada insentif. Ada insentif untuk memberikan mereka biaya riset. Nyaris tak terbatas lah, kira-kira gitu. Kamu mau riset apa, dibiayai, kira-kira begitu ya. Kedua, ada fenomena baru. Beberapa perusahaan China dan beberapa Pemda Cina itu punya aturan lucu. Kita hanya akan merekrut ilmuwan teknolog yang lulusan Cina sendiri. Kalaupun kamu warga Cina, tapi kalau kamu lulusan luar negeri, enggak kita masukin. DeepSeek itu ilmuannya semuanya harus lulusan universitas di Cina. Di satu kota Guangdong di Guangzhou, rekrutmen pegawainya untuk ilmuwan-ilmuannya AI-nya di pemerintahan kota Guangzhou itu harus lulusan Cina. Jadi tidak semua juga mereka dapat tempat ketika kembali ke Cina. Ada beberapa kota yang atau perusahaan masih bisa merekrut itu ya. Tidak. Sehingga sekarang insentif orang Cina untuk kuliah ke luar negeri menjadi berkurang. Mereka di dalam Cina saja. Nah, kedua, Cina juga negara yang pertama kali hari ini sudah menutup 12.000 program studi di seluruh Cina. Sejak tahun 2020 sampai tahun 2025, 5 tahun, 12.000 program studi ditutup. Ada yang ditutup habis, humaniora, sastra, filsafat, seni, itu ada yang ditutup habis, nggak lagi nerima mahasiswa. Kalau kamu kuliah, hanya boleh kuliah komputer, AI, robotik, material science, kira-kira gitu, energi. Oke. Ada juga yang lebih moderat, digabung. Boleh, kamu tetap kuliah sastra, tapi harus belajar AI. Jadi kamu kuliah sastra Inggris, juga saat bersamaan kamu harus ambil mata kuliah AI.
Kamu kuliah filsafat, kamu harus mata kuliah AI. Jadi mahasiswa di sana meskipun kuliah sastra, kuliah antropologi, dalam proporsi yang sangat besar, hampir 50%, mata kuliah bukan tentang sastra. Mata kuliah tentang AI, tentang algoritma, tentang coding, tentang programming. Kira-kira begitu. Padahal biasanya orang tuh masuk ke humaniora itu karena takut matematika Takut dan matematika atau komputer begitu iya, ya. Nah, bukan takut lah, nggak bagaimana? suka, nggak suka. Bagaimana yang kemudian dalam tanda kutip tidak punya talenta itu? Heeh, heeh. Bagaimana tidak punya talenta itu? Nah, eh, di sini dan karena ada partai ya, mereka disuruh masuk ke School of Marxism. Jadi ada di kampus Cina itu biasanya ada fakultas Marxisme. Ada fakultas Marxisme sendiri. Yang ngomong filsafat di situ, ngomong Oke. ekonomi politik di situ, ngomong sejarah di Heeh, situ. Kira-kira begitu ya. Ya, Jadi ya, ya. atau mereka menjadi pegawai pekerja kasar biasa begitu ya. Ada farmasi plus AI, sastra plus AI, antropologi plus AI, ada yang seperti itu. Nah, dan Cina memang satu-satunya negara di dunia yang hari ini melakukan proses dalam 5 tahun 12.000 prodi ditutup atau dimodifikasi Di gabung dengan AI. streamline. Di streamline, dimodifikasi digabung dengan AI. Nah, tapi kembali kepada sosialisme ya, tadi kalau itu bicara. Itu hanya satu bentuk aja jenis sosialisme terpimpin ala China. Ada juga sosialisme demokrasi. Yang ini menurut saya Indonesia lebih tepat ini. Yaitu apa? AI-nya ada di komunitas. Oke. AI-nya ada di tiap desa. AI-nya ada di tiap kabupaten. AI-nya ada di tiap partai kalau perlu. AI-nya ada di DPR. Sebenarnya saya tahun 2018 pernah mengajukan itu sebagai sebuah rancangan undang-undang. Cuma saya gagal nggak masuk prolegnas. Rancangan undang-undang pemerintahan 4.0. Saya ngajukan rancangan undang-undang itu, tapi saya nggak masuk prolegnas. Pemerintahan 4.0. Saya undang-undang data raksasa dan pemerintahan 4.0. Saya pernah ngajukan undang-undang itu. Karena apa? Di 2018 saya udah mengantisipasi kalau suatu saat Indonesia diserbu negara lain, mengalami bencana nasional, atau Indonesia mengalami epidemi dan butuh refocusing anggaran cepat, itu nggak usah dirembuk di parlemen. AI saja memutuskan karena butuh cepat. 2018, tahun 2020 ada COVID gitu kan. Karena pada waktu itu saya berpikir kelihatannya akan ada sesuatu deh. Kalau Indonesia di negara lain, Indonesia ada bencana nasional atau Indonesia mengalami epidemi, saya nggak pakai istilah pandemi, epidemi, itu nggak perlu ada ribut lagi refocusing anggaran harusnya untuk ini tiba-tiba untuk vaksin, harusnya ini tiba-tiba untuk obat, untuk bikin rumah sakit kan. Kemarin sempat ramai kan perdebatannya itu kan. Ya. Atau lockdown atau enggak. Ya, gitu. ya, ya, biarkan itu diputuskan oleh AI saja, kira-kira begitu. Nah, tapi oke, terlambat ya. Tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa kalau kita sudah punya undang-undang pemerintahan 4.0, kemudian setiap desa, koperasi, BUMDes, kota, kabupaten punya AI dan kemudian buat ekosistem AI sendiri. Ya, buat sistem ekonomi AI sendiri. Di tiap partai ada AI-nya. Ya. Tidak lagi keputusan politik partai itu tergantung ketersinggungan elit atau kesukaan elit, tapi betul-betul mencalonkan calon presidennya, calon gubernurnya, calon wali kotanya, calon bupatinya itu bukan sekedar survei subjektif dengan sampel tertentu, tapi dilihat dari bagaimana subjek-subjek politik, manusia-manusia politik itu di dalam kerangka generatif AI. Saya bayangkan Bung suatu saat ya, kalau satu partai akan mencalonkan calon presiden, calon gubernur, pemilih cara milihnya gimana? Sederhana aja. Ketika ada calon presiden atau calon gubernur, Bung Sahal datang ke TPS, tanya ke WA, Gemini, ini ada calon presiden, X, Y, Z, Pak Prabowo lawan Y, lawan Z di tahun 2009. Pak Prabowo apa sih yang diomongkan selama ini, track record-nya apa, programnya apa? Kemudian calon Y, programnya apa, track record-nya apa, pernah ngomong apa saja, Z ngomong apa aja. Kira-kira ini untuk menghadapi era ketika AI berkuasa, menghadapi kira-kira kemungkinan ada perang, kira-kira menghadapi soal krisis pangan. Kira-kira dari 3 calon ini, mana yang cocok? Aku yakin AI akan menjawabnya. Jadi pemilih akan datang ke TPS itu, hasil konsultasi dengan generatif AI. Ini lebih objektif ketimbang gua milih X, gua milih Y, gua milih Z, karena Z pernah gendong anak kecil. Karena Y pernah menjadi orang tua. Karena
Z apa pernah ngapain gitu. Itu kan terlalu dangkal ya. Ya, Lebih baik setiap mungkin pemilih muda manfaatkan generatif AI saat pemilu. Lihat calon gubernur, calon wali kota, calon bupati, dia punya track record apa? Kira-kira kebutuhanku ini di mana calon-calon ini lebih cocok dengan kebutuhanku. Ini menurut saya bisa dan nggak usah nunggu apa, pakai aja handphone kita. Di Google AI, Gemini atau Lama bisa seperti itu ya. Artinya saya bayangkan itulah well-informed citizens. Itulah warga negara atau well-informed voters. Pemilih yang dapat informasi dari generatif AI yang dia tanyakan sendiri. Mana yang lebih cocok dengan gua yang lulusan madrasah aliyah negeri dari 3 calon ini yang cocok untuk bisnis gua punya warung atau gua punya pesantren, gua punya pabrik ini, gua pengen ekspor, ya. Gua pengen bikin kampus, ya. Anak gua sekian, anak gua kuliah AI. Anak keduanya gua kuliah sastra, anak ketiga gua kuliah agama. Masa depannya akan seperti apa? Dari 3 calon presiden ini, mana yang cocok dengan masa depanku, masa depan anakku, masa depan bisnisku? Tanyakan, dijawab dalam waktu hitungan 1 menit. Ketimbang kampanye, dengerin kampanye, tanya aja ke sini. Saya lebih percaya itu akan lebih objektif. Dan itu mungkin memang yang lebih cocok dalam tadi itu ya, model yang kedua ya, democratic socialism itu Democratic ya. socialism. Cuma memang ini mungkin yang bagian akhir, Bung, karena kita udah cukup lama ngobrol ya. Kalau di dalam konteks Cina, kan karena negara itu perencanaannya terpusat, mungkin untuk mengatur tadi itu sosialisme dalam konteks Cina ya, yang memberdayakan AI, itu memang bisa lebih terkontrol lah gitu ya. Kalau demokrasi kan kecenderungannya lebih gaduh gitu kan. Belum tentu orang secara sukarela mengikutinya kan gitu. Nah, maksud saya mau kembali ke mungkin liberal bagian demokrasi mungkin bagian closing statement lah gitu. Jadi bagaimana seorang Budiman melihat seberapa jauh sosialisme itu lebih cocok di era AI? Ya. Gitu aja. Kecepatan pengumpulan informasi, konsumsi informasi, ekstrapolasi informasi, data ketimpangan, data kebutuhan. Data kebutuhan manusia di berbagai macam pelosok Indonesia. Ya, di daerah 3T. Bukan data mana produkku yang paling memberikan profit. Tapi manusia di daerah mana yang paling butuh produkku. Itu menjadi penting. Nah, menurut saya konsep business friendly socialism, sosialisme yang ramah bisnis adalah ketika seorang pebisnis bukan cuma memproduksi dan menjual barang, mana yang paling untung, tapi mana yang mungkin keuntungannya sedikit, tapi pasarnya banyak. Karena kebutuhan di daerah tertentu lebih banyak. Itu menurut saya bisa dibantu dengan perencanaan ekonomi negara lewat Bappenas, ya, dengan perencanaan terpusat, tapi kemudian mendata secara terdesentralisasi kebutuhan-kebutuhan itu. Disinilah sosialisme yang ramah bisnis bisa terjadi. Disinilah sosialisme yang ramah bisnis bisa terjadi. Apalagi Pak Prabowo kan sudah meletakkan dasar. Kalau program MBG, program cek kesehatan gratis itu kan Pak Prabowo hanya ingin membuat kapitalisme yang lebih fair, kapitalisme yang lebih sportif, kapitalisme yang lebih adil ya. Tapi kalau koperasi ini kan bibit-bibit sosialisme di level akar rumput. Di level akar rumput. Nah, saya bayangkan 80.000 KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, terbangun oleh sistem AI yang sama. Bahkan kalau bisa membangun alat tukar antar KDKMP, bukan mengganti rupiah ya, tapi alat tukar dalam bentuk token. Nah, dalam era AI, dalam era blockchain, token itu menjadi penting. Bahwa setiap kerja manusia, kerja sosial, kerja ngerawat kuburan, kerja ngerawat artefak-artefak budaya, itu kerja nyebrangin orang tua lewat zebra cross mungkin dianggap bukan kerja ekonomis dalam kapitalisme. Tapi dalam sosialisme, kerja-kerja itu harus dikasih apresiasi dalam bentuk token. Dan token itu bisa ditukar ke dalam produk-produk yang sudah bisa diproduksi oleh koperasi di desanya, koperasi di kampungnya. Jadi setiap orang itu punya poin.
poin amal sosialnya, dia perbuatan-perbuatan kebaikannya itu harus dilaporkan. Nah, AI juga. Dalam seminggu ini aku kerja ngerawat janda-janda tua di desaku 3 jam. Ngasih pengajian 5 jam. Ngasih kursus matematika pada anak-anak 8 jam seminggu ini. Merawat kuburan kuno di desaku 3 jam. Merawat Gunung Kawi 10 jam misalnya gitu ya. Petilasan-petilasan. Itu bisa dilaporkan dalam teknologi. Oke, nah, ketika dilaporkan dalam teknologi lewat AI kan terhitung, terdata. Bisa itu menjadi jumlah tokenku. Tokenku nanti bisa kupakai ditukarkan dengan barang yang ada di koperasi desaku. Dia tukar dengan barang yang ada di koperasi desaku. Nah, kebetulan pemerintah kan mau buat barang-barang distribusi, barang-barang bersubsidi akan disalurkan lewat KDKMP. Ya kan? Ya, nanti barang-barang subsidi, pupuk segala macam ya yang ada di KDKMP bisa ditukar. Kalau aku kerja sosialku banyak, maka aku bisa dapat pupuk lebih banyak. Kalau kerja sosialku banyak, maka aku dapat gas lebih banyak. Ketika kebaikan amal sosialku lebih bermakna. Nanti masing-masing di itu tuh. Kerja merawat anak itu nilai sosialnya tinggi sama dengan kerja merawat petilasan. Merawat petilasan atau merawat candi di desaku. Ini kerja sosial, merawat anak kerja sosial. Tapi mana yang paling bisa ditukar dengan nilai ekonomi? Tentu kerja anak. Karena dengan anak yang cerdas, anak yang sehat, dia bisa mengurangi biaya untuk kesehatannya, segala macam biaya pendidikannya, sehingga punya nilai ekonomi tinggi. Nilai sosialnya bisa dikalikan 5 kali nilai ekonomi. Kalau ngerjain kerja ngerawat petilasan, mungkin nilai ekonominya rendah. Nah, nanti kemudian bisa di-convert ini menjadi token. Token itu bisa ditukarkan dengan alat kebutuhan sehari-hari. Sembako di koperasi masing-masing. Itulah sosialisme demokratis. Ya, dan itu dimungkinkan melalui AI gitu ya. AI, blockchain dimungkinkan. Ya. Kira-kira begitu. Oke. Saya kira ini memang perbincangan yang saya kira membutuhkan cukup banyak untuk perenungan ini. Tadi kan di YouTube ya orang bisa nonton berkali-kali kalau betul. Oke, terima kasih Bung Budiman Sujatmiko atas obrolannya 2 segmen. Ini betul-betul terkait dengan segmen malam sebelumnya. Tapi menurut saya ini layak untuk ditonton dua-duanya lah gitu. Oke, pemirsa sampai di sini dulu. Terima kasih Bung Budiman Sujatmiko atas obrolannya. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Oke, makasih.